Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Hari ini saya kedatangan Vivo Y66 ya. Ini kayaknya HP tipe lama ya. Jadi HP ini dicas itu malah tambah berkurang ya. Jadi kadang masuk kadang tidak ya untuk HP-nya. Ini saya coba hidupkan. Kita akan tunggu. Nah, ini alhamdulillah sudah tampil. Namun ini baterainya 0% ya. Coba lihat indikator baterainya. Ini sudah ini ya. Kelihatan ya, tapi nah ini malah mati ya. Oh enggak ya. Nah, ini indikatornya malah ini ya. Belum nambah ya. Ini sudah beberapa menit. Nah, ini malah mati ya HP-nya. Muncul lagi ke logo Vivo. Oke, di sini HP-nya malah mati lagi ya. Kemudian muncul logo pengecasan. Oke, di sini untuk HP ini ada dua baut ya di bagian bawah ini. Di situ ada dua baut dengan obeng plus ya. Jadi itu harus dilepas dulu untuk membukanya. Oke, langsung saja saya buka HP-nya. Lepas dulu baut yang di bagian bawah ya, kemudian buka covernya. Jadi ini HP-nya masih baru ya katanya. Jadi HP ini beli online ya. Oke, langsung saya buka untuk bagian backdoornya. Cari posisi yang mudah ya, dan ini kayaknya masih agak ngepres untuk bagian backdoornya, jadi agak susah ya untuk membukanya. Dan ada dua konektor ya di sini. Bukan dua konektor ya, dua tempat SIM tray ya. Jadi satu di bagian atas dan satu di bagian samping. Sambil mencari posisi yang mudah untuk membukanya, pelan-pelan dan hati-hati ya, karena ini masih ngepres. Jadi agak susah ya untuk membukanya. Jadi pelan-pelan saja sambil mencari celahnya. Oke, sedikit-sedikit sambil ditahan ya. Oke, pelan-pelan saja sampai benar-benar terlepas ya untuk backdoor belakangnya. Ini karena masih baru dibuka ya, jadi agak kuat ya ini ya bagian backdoornya. Dan alhamdulillah sudah terlepas ya untuk backdoornya. Di sini saya rapikan dulu. Kemudian di sini untuk bagian backdoor ini bukan ya, untuk bagian baterai ini lepas di bagian plat penutupnya saja ya. Jadi tidak melepas semuanya untuk bagian mesin atas. Dan kalau nggak salah untuk konektornya ini sama fleksibelnya itu menyatu ya. Untuk pengecasan itu sama ke konektor ke mesin itu menyatu jadi satu ya. Oke, di sini saya ukur dulu untuk baterainya. Kayaknya baterainya aman ya. Namun saya curiga kalau ini baterai bawaan biasanya ada di bagian fuse ya. Jadi saya akan angkat baterainya aja ya. Dan ini baterainya juga tidak dilem ya. Jadi pada baterainya ini langsung ditaruh gitu aja. Pantesan saja pas dibuka tadi agak goyang gitu ya. Kayak ada bagian yang longgar gitu. Ternyata baterainya nggak dilem ya. Oke, di sini saya fokus ke bagian baterai dulu. Di sini saya coba cek, ternyata untuk baterainya ada fuse-nya ya. Nah, ini sudah terbuka untuk bagian plastik kuningnya yang di baterai. Kemudian saya cek, ternyata di fuse-nya ada fuse-nya ya. Jadi di sini saya akan coba jumper fuse-nya. Sini siapkan solder, kawat jumper, timah dan fluk ya. Jangan lupa dikasih plug dulu dan ditambah dengan timah baru ya, agar lebih mudah menyatu untuk menjempernya nanti ya. Oke, di sini sambil disiapkan untuk kawat jumpernya. Jadi biasanya kalau masih mati hidup itu pengaruh fuse ya untuk di baterai itu. Kalau di cas itu normal.
namun bisa juga karena yang lain ya, misalkan kayak tombol power dan lain-lain ya. Namun ini saya coba curigai di bagian fuse baterainya dulu, dan ini alhamdulillah sudah di jumper dan dirapikan kembali ya untuk baterainya. Oke, sambil merapikan sini saya akan coba cas dulu ya, dan kita tunggu apakah mau ngecas atau bagaimana ya. Sini sudah muncul logo Vivo, kita tunggu sebentar sampai tampil ke tampilan menu ya, dan ternyata kondisinya masih sama ya, kayaknya baterainya kosong ya, dan ini mati. Kita coba hidupkan ya, apakah masih mau. Kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya, agak susah ya untuk mencetnya ya. Oke, kita pencet dulu untuk tombol powernya, dan alhamdulillah sudah hidup. Tunggu sampai ke tampilan menu ya, dan ini posisinya sambil saya cas ya, apakah masih mau menambah atau tidak ya. Ini kayaknya memang agak lama ya sampai ke tampilan menu, jadi harus sabar menunggu. Dan alhamdulillah sudah mau tampil, dan ternyata mati lagi ya. Ini berarti HP-nya bukan di baterai ya masalahnya, tapi kalau dilihat tombol powernya aman-aman saja ya, dan ini hidup kembali. Kita coba tunggu lagi apakah bermasalah lagi atau masih mati hidup. Ternyata masih sama ya kondisinya. Sini saya akan coba fokus ke bagian bawah ya, mesin bagian bawah. Ini karena menyatu ya, dan saya akan coba pasang dulu untuk baterainya agar nggak ini ya lepas. Jadi di sini akan saya tambah sedikit lem dulu untuk menahan ya, takutnya nanti kelepas. Jadi saya tambah dulu sedikit untuk menahan sementara. Oke, di sini saya akan coba buka untuk bagian mesin bawah ya, karena di mesin bawah ini saya curiganya di bagian konektor casnya ya. Namun kalau untuk konektor cas saya tidak punya stoknya ya. Mudah-mudahan konektor casnya tidak ada masalah. Oke, buka dulu baut-bautnya, karena ini bagian bawah ini terpisah ya untuk bagian penutup speaker atasnya. Dan ternyata ya setelah dicek ini konektornya lepas ternyata ya. Pantas saja ini dicas nggak, kadang nyambung kadang tidak ya. Dan ternyata untuk fleksibelnya ini konektornya ini tidak ini ya, tidak menyatu ya. Wow, ini ternyata bagian konektor casnya yang bermasalah ya. Oke, karena sudah kelihatan penyakitnya ya di bagian konektor cas di sini. Sebenarnya kalau yang praktis itu ganti satu set ya, karena ini menyatu. Tapi kalau kita nggak punya stoknya, kita bisa gunakan ini ya, menggunakan yang ada ya. Kita rapikan dengan yang ada. Dari sini saya angkat dulu untuk fleksibel konektor casnya. Jangan lupa karena ini menggunakan fleksibel ya. Di sini saya paskan dulu untuk bagian konektornya. Dan ini lepas ya ternyata ya. Lepas dari solderannya. Jadi di sini saya akan solder ulang ya. Ini sambil menyiapkan solder, kemudian plug dan timah baru ya. Sini sebelumnya saya tambah timah baru dulu ya, agar lebih cepat ya untuk penyatuan timah yang lama dengan timah yang baru. Oke, sambil ditambah dengan timah baru dan dikasih plug ya. Di sini sepertinya untuk penahan ini tidak ada ya. Oke, nanti akan saya coba akalin ya untuk bagian penahan bagian konektor casnya ya. Jadi ini untuk konektornya saya nggak punya stoknya, jadi karena kayaknya untuk konektor cas ini masih bagus, ini saya gunakan yang ini ya. Ini sambil dikasih timah baru juga di ini ya, di konektor casnya, kemudian lanjut ke pemasangan ya.
Ini sebelumnya saya paskan dulu ya, saya posisikan dulu. Jangan lupa ditambah plug juga agar lebih cepat dan mudah menyatunya. Ini untuk pemasangan ini kita bisa gunakan solder, bisa gunakan solder uap ya. Namun di sini saya gunakan solder saja karena ini saya tempel langsung ke bagian soldernya ya. Kemudian sambil dipaskan dan dirapikan, presisikan dan pastikan semuanya konektor dan bagian fleksibel ini menyatu sempurna ya dengan konektor casnya ya. Oke, kayaknya ini alhamdulillah menyatu ya, namun masih belum rapi. Sambil dipaskan dan dirapikan. Oke, ini dia alhamdulillah sudah terpasang ya. Dan ini untuk bagian penahan belakang ini nggak ada tempat bertahan lagi ya. Untuk bagian konektornya pantas saja bisa lepas ya. Ini sini saya akan coba akalin ya untuk menahan konektor casnya ini agar nggak copot ya. Di sini saya coba tambah menggunakan ini ya, bagian kayak plat juga supaya lebih kuat ya, tidak mudah lepas. Nah ini saya tambah bagian kaki-kakinya ya, mudah-mudahan aman ya, tidak ada masalah. Oke, karena bagian bawah dan depannya juga hilang ya untuk bagian penahan konektor casnya, mungkinan saya tambah keduanya ya. Dan ini saya pasang kembali untuk bagian yang di bagian kaki yang nomor 2 ya. Jadi ini supaya lebih kuat lagi, karena ini sudah tidak ada tempat ini ya untuk menahan, memberi timah ya. Jadi timah itu hanya nempel di kakinya aja ya. Dan mudah-mudahan kuat ya untuk bagian konektornya, nggak copot-copot lagi seperti tadi ya. Oke, alhamdulillah saya rasa sudah cukup kuat ya. Jadi lanjut ke pemasangan untuk pengetesan. Nah sini lanjut merapikan kembali. Jangan lupa pasang fleksibel LCD-nya ya, karena itu di bawah menyatu dengan bagian fleksibel mainboardnya ya itu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk bagian sinyal ya, kalau nggak terpasang nanti malah nggak ada sinyal. Kemudian di sini lanjut merapikan tutup mesin bawah ya. Kemudian karena baterainya nggak dilepas tadi ya, tapi tadi sempat saya copotin ya karena ini ya, buat melepas fleksibelnya ya. Oke, di sini saya akan coba tes dulu setelah dilakukan pemasangan. Mudah-mudahan aman ya dan mau menambah. Tunggu beberapa saat dan sudah muncul logo Pipo. Kita tunggu sampai tampil ya. Dan alhamdulillah sudah mulai tampil, kayaknya mantap ya. Mudah-mudahan mau menambah. Sini sambil merapikan dan menunggu apakah baterainya mau bertambah atau tidak ya. Oke, jangan lupa pasang lagi baut-bautnya dan pastikan tidak ada yang kurang ya untuk bautnya. Dan sambil menunggu apakah baterainya mau bertambah atau tidak. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah ya untuk baterainya, karena tadi juga sempat saya jumper ya. Nah kondisinya mati hidup juga, dan ternyata penyakitnya ada di bagian baterai dan konektornya ya, konektor casnya ya. Oke, di sini setelah dirapikan saya akan coba cek kembali apakah menambah atau tidak ya. Oke, sambil menunggu ketampilan menu. Dan alhamdulillah ternyata mau nambah ya. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Dan ini alhamdulillah HP-nya sudah selesai, tinggal lanjut ke merapikan ya. Dan ini kayaknya memang HP-nya masih baru ya. Ini sepertinya belum pernah dibongkar juga. Jadi ini alhamdulillah sudah done ya untuk
untuk perbaikan. Kemudian yang terakhir ya, jangan lupa ada 2 baut di bagian bawah, jadi itu jangan lupa dipasang ya. Oke, terima kasih. Dan ini alhamdulillah HP-nya sudah selesai, tinggal infokan ke usernya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.